إلى حضرة رب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بدعاء لهم ثم إلى صاحب الحكم ولشارح الحكم ولأبا حازم مزدي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi syarah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, i'malu beramallah kalian wahai para orang mukmin. Fasayarallahu amalakum, amal kalian, perbuatan dan usaha kalian akan dilihat Allah, wa rasuluhu dan dilihat rasulnya, wal mu'minuna dan dilihat sesama orang mukmin, wasaturadduna dan kalian akan dikembalikan ila alimil ghaibi kepada zat yang mengetahui yang tak nampak, wasyahadati dan yang nampak. Fayunabbi'ukum kemudian Allah akan memberitahu kalian bima kuntum ta'lamun atas apa yang dulu telah kalian kerjakan di dunia. Hikmah ke-122, lanjutan tentang hikmah 121. Hikmah 122 ini bunyinya la tatlub iwadon, jangan kamu minta ganti ala amalin, atas amal lastalahu fa'ila, padahal bukan kamu yang melakukan. Yakfi minal jazai, cukuplah imbalan itu laka bagimu, alal amali atas amal yang telah kamu lakukan, anka nalahu qabilan, yang penting diterima Allah. Hikmah yang selanjutnya, idza arada ayyudhira fadlahu 'alaika khalaqa wa nasaba ilaihi. Kalau ingin tahu kemurahan hati Allah padamu, itu Allah menciptakan perbuatan tetapi dinisbatkan padamu. Di sini pensyarah menyampaikan syarahnya la tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ila. Jangan minta gantinya amal padahal bukan kamu yang berbuat. Cukuplah imbalan itu, timbalan amal itu diterima Allah. Al-munfarid bi khalqi af'anil ibad, satu-satunya yang berperan di dalam terjadinya perilaku manusia, wakhtiraiha,
dan yang menciptakannya, membuat sejak awal, huwallahu azza wa jal, dialah Allah. Fa kaifa yatlubul abdu, maka bagaimana seorang hamba itu menuntut al jazaa, imbalan, ala amalin atas suatu amal, lamad kholalahu fihi, padahal dia tidak berkontribusi apapun al hakikati, secara ilmu hakikat. Wa makna kaunil qabuli, dan makna terterimanya amal itu adalah jaza'u ma taqaddam, itu adalah imbalan atas apa yang telah lalu. Idza arada ayudhira fadlahu alaika khalaqa wa nasaba ilaika. Kalau ingin tahu Allah itu kebaikannya, lihatlah amal-amal ya yang telah Allah ciptakan pada dirimu, tapi kamu yang dapat nama baiknya. Fadlullahi ta'ala azimun, kemuliaan Allah itu besar. Fa idza arada ayyudhirahu 'alaika, dan kalau Allah itu mau menunjukkannya kembali kepada fadl padamu, khalaqalaka ta'at, Allah menciptakan ketaatan, wa halaka biha, dan Allah itu menghiasimu dengan ketaatan, wa nasabaha ilaiha, dan Allah menisbatkan ketaatan padamu, wa qala laka ya abdi, dan seolah-olah Allah itu mengatakan, wahai hambaku, anta muti'un, kamu itu orang taat, wa muttaqin, orang bertakwa, wa mujtahid, dan orang yang bersungguh-sungguh, wa amilun, dan yang banyak amalnya, wa sa'uthibaka, dan saya beri kamu balasan ala dzalika, oleh hal itu. Fa idza syahidal abdu, maka apabila hamba melihat hadzal fadla al-azima, kemurahan hati Allah yang sangat agung, wastaula alaihil khajal, kemudian dia merasa malu, wal haya, sungkan dan malu, min sayyidihi, dari tuannya, al karim, yang maha pemberi, wantalaqa lisanuhu fi hadzal halati bidu'a, kemudian lisannya dalam kondisi seperti ini mengucapkan doa, wasu'al, dan meminta, wa qala ya rabbi, dan berkata, wahai Tuhanku, kama tafaddalta ala alayya bi khalqit ta'ah, sebagaimana engkau berikan saya ketaatan, li, bagiku, wa halaitani, dan engkau hiasi biha, engkau hiasi saya dengan ketaatan, wa wasaftani bi sifatin hamidah, dan engkau berikan sifat-sifat yang baik padaku. Ana khaliyun anha, padahal saya nggak ada apa-apanya fil hakikati. Ya. Santri-santri sekalian, yang membedakan pelajaran di kampus dengan pelajaran di pesantren itu ada ngomongin hakikat, dan dua-duanya sama-sama penting. Kalau di kampus itu ngomongin, kalau orang beramal ya itu harusnya digaji. Tapi kalau pesantren ngomongnya, kalau beramal yang ikhlas. Dua-duanya ini penting. Jadi jangan sampai Anda dikotomi, yang diajarkan di kampus itu udah ada apa-apanya sama pesantren, enggak. Atau yang Anda katakan adalah pesantren enggak profesional, enggak. Jadi dua-duanya ini saling melengkapi. Kalau di kampus itu sampai diajari bahwa beramal itu harus ada gajinya, kamu akan terdidik. Kalau minta kepada orang itu harus ngasih imbalan. Nanti kalau sudah jadi pejabat itu serius kalau gaji orang gitu.
Tapi kalau di pesantren itu penting, karena sebenarnya untuk meningkatkan gaji itu harus performanya bagus. Lah performa amalnya bagus, itu harus tidak perhitungan amalnya. Wes ikhlas aja lah, nantilah gaji naik sendiri. Jadi dua-duanya ini penting. Jangan sampai nanti malah kebalik. Kalau di pesantren sama pakai gaya UI, gaya kampus, tapi kalau di kampus atau di dalam dunia kerja kamu pakai gaya hakikat, itu tambah keliru. Jadi kalau di kampus ya, di dunia kerja kamu dapat imbalan, ya bagus. Nggak dapat imbalan, tuntut gajinya, Pak ini gajinya mana, kontraknya sudah dapat gaji. Lah kemudian kalau di pesantren, ya pesantren ini memang ladang amal gimana? Kalau semuanya minta digaji ya kadang-kadang nggak kuat. Kenapa kadang nggak kuat? Lah jangan dibalik. Kalau sudah jadi pejabat, terus kamu kalau nyuruh orang, lah kamu kan sudah bagus beramal soleh, akhirnya nggak digaji. Giliran di pesantren minta gaji, ya kebalik. Ya tapi alhamdulillah walaupun nggak ada gajinya itu di pondok ini kita nih kan hidup gemuk-gemuk lagi alhamdulillah. Pokoknya dinikmati saja napa nggih, karena belum waktunya sampai dapat gaji banyak, wong masih nganggur gitu ya, masih banyak nganggurnya. Nanti kalau sama sudah sibuk sampai tidak sempat membelanjakan uang, disitulah uang akan datang. yakin sampai ambekan naik kangelan ya itu nanti akan datang karena masih banyak nganggurnya, serius. Kalau sama sibuk kan tak jamin kamu sibuk harus baca ini, harus baca buku ini, baca buku itu, harus bawa ini kerja itu, sampai kamu nggak sempat membelanjakan uang, duitmu pasti banyak, saya yang jamin, karena saya sudah melihat. Tapi kalau masih banyak nganggurnya, toleh, menguap gitu ya, tidak apa-apa, wes begitu saja dulu, nikmati saja. Nah, dua-duanya ini sama-sama penting supaya sama tidak keliru memahami. Jadi kalau sudah waktunya, karena agama kita ini menyuruh kalau sudah selesai tugasnya karyawan harus segera digaji sebelum keringatnya kering. Padahal gaji itu akhir bulan. Itu keringat sudah nggak jadi keringat, sudah jadi daki, sudah jadi daki. Karena kita ini bukan buruh harian, kita ini buruh bulanan. Nah, nasihat tentang amal. Ini ngomongin hakikat loh ya. Hakikat itu buat inget-inget aja, buat inget-inget. Jangan kamu terapkan semuanya kemudian di dunia ruwet. Ya ada yang harus digaji, ada yang tidak. Wis cocok itu kelasnya kita itu ikut mazhabnya Pak Adib. Ada bagian kerjaan jurusan digaji, ada yang lillahi ta'ala. Punya dua tugas. Jangan semuanya digaji terus, nanti kamu hilang hakikat. Kamu bahkan tidak bahagia kalau semuanya digaji. Karena orang kalau sudah menggaji merasa bayar itu perilakunya agak buruk. Coba orang-orang yang ke restoran dapat pelayanan buruk ya. Orang-orang review di marketplace itu, ini bubble wrapnya kurang bagus, bubble wrap aja loh. Kenapa kok dia komen bubble wrap? Ya karena dia merasa bayar, merasa bayar. Jadi orang itu kalau merasa bayar itu memang akhlaknya itu agak tererosi, gitu. Ada degradasi moral. Kalau merasa tapi kalau itu jurusan dapat pelayanan. Tapi kalau jurusan dapat penghormatan itu ya keikhlasan, dapat derajat keikhlasan. Jadi yang bagus kamu punya gaji tapi juga punya derajat gitu loh. Punya gaji di hadapan manusia itu bekerja yang baik,
punya derajat di hadapan Allah itu punya keikhlasan yang baik. Jadi punya divisi nopo ikhlas. Lah kalau kelasnya kita nih bukan kelas wali, itu disuruh ikhlas semua, itu kadang-kadang tidak percaya, kurang percaya lah. Daripada gremeng, daripada mengeluh, sudah bikin yang orang-orang soleh zaman now itu gitu, punya divisi nopo berbayar, punya divisi nopo pengabdian. Nah terus sampean juga harus begitu juga, kalau siap dapat gratis juga siap bayar. Nggak bisa juga kita nuntut orang, kamu hidup itu jangan selalu minta imbalan, jadi harus ikhlas. Ada ikhlasnya, ada imbalannya. Lah kita juga gitu hidup. Kalau disuruh kalau dapat ikhlas dari guru ya terima, alhamdulillah. Tapi kalau disuruh bayar ya jangan jangan ngersuloh, biasa aja, bayar aja. Nah nanti yang paling bahaya ilmu hakikatnya dipakai ketika ngebon koperasi BEM. Ini tidak boleh. Sudah bendahara BEM, tenang aja, beramal ini amal ini udah ikhlas, nggak usah ditagih. Enggak, tak tagih, yang nagih saya. Ini divisi divisi harus bayar. Nah kita niki kan kadang-kadang keikhlasan, apalagi sampai nanti ya sudah jadi kiai, ini jadi ustadzah. Serius, ustadzah walaupun pesmi. Pesmi kalau nanti di kampus terus ada yang kesurupan, terus disuruh ruqyah saja. Yang penting jangan lupa wudu. Nah, karena kadang-kadang gitu, santriwati tolong ini kesurupan, tiba-tiba nanti punya gelar ustadzah. Saya itu dulu pernah punya cerita lucu saja. Lucu itu karena mau didebat itu kok ada benernya, mau diiyakan itu kok menjengkelkan. Jadi ada orang itu biasanya kalau di Syria itu ada orang yang ada orang yang ngetok pintu terus minta-minta. Masalahnya itu bukan mintanya, masalahnya itu hujahnya. Jadi kita punya sepatu yang ditaruh di depan kantor NU itu loh. Terus ada anak-anak muda itu ngetok pintu minta bantuan. Kalau di hadapan kita dia pasang muka sedih, padahal dari bawah dia itu ketawa-tawa. Tidak apa-apa lah. Di depan itu kan ada sepatu-sepatunya anak-anak NU ya, lumayan lah, ada yang bagus, ada yang kelasnya menengah, ada yang kelasnya pokoknya bisa dipakai jalan. Kemudian ada orang itu minta-minta begini, Pak, tolong saya ini dibantu. Oh iya, dibantu, tunggu ya. Gini loh, di depan ini tadi itu ada sepatu bagus di depan Anda kan. Itu saya sudah berbaik hati, nggak tak ambil. Kan itu kan sepatu kalau dijual mahal, nggak saya ambil. Maka kebaikan saya tidak mencuri sepatu Anda harus memberikan saya uang. Batin saya. Tak pikir-pikir, di debat ya sulit ya. Iya bener juga sih. Dia nggak mencuri, itu adalah kebaikan. Tapi kok dia minta imbalan atas kebaikan yang nggak mencuri sepatu kami. Jadi maksudnya bagaimana? Nggak. Saya mikir, sama pernah nggak punya logika seperti ini tuh? Minta gitu. Misalnya kamu datang ke saya, ketok pintu. Ustadz, iya gini. Ini benda-benda di depan rumah sampai ini mahal-mahal. Nggak tak curi Ustadz. Terus bagaimana? Tolong kasih saya nilai UAS yang tinggi. Dan nyuruh kamu nyuri siapa?
Kecuali kalau ada orang nyuruh kamu nyuri, kamu kepepet, kamu diancam, nanti membahayakan nyawa gitu ya. Terus kamu nggak mau, terus kamu baru heroik. Lu kan saya nggak ada yang menekan kamu, yang nggak ada. Terus kamu kok tiba-tiba minta imbalan? Ngomong-ngomong, kursi meja yang di depan rumah yang kita gelontorkan itu, tahu kan ada meja yang kompeti itu kalau dijual itu sekitar 20-30 juta. Sebenarnya kalau pondok ini butuh duit itu kita jual aja itu. Mahal ya. Coba. Lah, saya itu mau protes, ternyata ingat bahwa kita tuh sering begitu. Gusti. Ini ada hambamu namanya ibu saya. Saya pijeti, kemudian saya berbuat baik. Lah atas kebaikan saya untuk merawat hambamu yang bernama ibu dan bapak ini, mohon saya diberikan hidup yang berkah. Terus kan kalau dari sudut pandang hakikat kamu gini, lah memang dulu kamu waktu kecil yang ngerawat siapa? Kalau bukan ibumu. Apa kamu dulu kecil disusukan ke kucing atau bagaimana? Kan enggak, kan disusu ibu. Jadi kalau kamu berbuat baik, ya udahlah, itu balasan bagi perbuatan baik ibumu. Sebenarnya sih kamu minta saya sih enggak ada urusan juga. Kalau dari sudut pandang hakikat, dari sudut pandang hakikat. Jadi kalau kita ini sebenarnya dari ilmu hakikat loh ya, jangan pakai ilmu syariat. Kalau ilmu syariat itu minta harus kepada Allah, minta imbalan kepada Allah, itu sudah benar secara fikih. Tapi kok tiap hari minta imbalan aja, makanya butuh ilmu hakikat seperti ini tuh untuk pengingat saja. Kalau minta imbalan itu sekali, ya 2 kali gitu. Loh, kucingnya freestyle. Punten. Iya. Nah, itu ada freestyle begini masuk YouTube terus bagaimana? Itu satu. Contoh lagi yang paling real. Saya viral karena ngaji kitab hikam. Iya enggak? Ini masuk YouTube kan ya? Loh, yang punya ilmu itu Ibn Athaillah. Wiridan, ngaji kitab, ya. Kemudian berbuat baik, ya sodako, ya tahajud gitu ya. Terus kitabnya yang ngajarkan saya, yang viral saya, yang buat kitab siapa? Ibn Athaillah. Yang punya ilmu siapa? Ibn Athaillah. Yang viral siapa? Saya ini nggak ada apa-apanya. Kenapa? Nggak ada apa-apanya. Tapi kadang-kadang ya begitu, gua viral, coba lihat berapa itu yang likes. 3 orang, lumayan lah. Lumayan. Yang subscribe ya ngelihat namanya anak likam semua. Itu pasti minta nilai UAS tinggi, no? Itu yang kedua, ya. Yang punya ilmu siapa, yang viral siapa. Jangan kira orang-orang yang viral itu ilmunya sendiri. Orang. Coba cari riwayatnya. Ustadz yang sudah viral itu mungkin dapat dari penceramah atasnya. Yang otentik dari dia mungkin dapatnya. Tapi kalau dicek-cek, ustadz itu terkenal dikasih bisyarah. Terus kan dia nyebut ayat, ya enggak? Yang punya ayat siapa? Terus dia nyebut hadis banyak. Yang punya hadis siapa? Makanya sama itu kalau ngaji itu dinisbatkan ke Allah saja sama Rasul. Tapi kalau gaji terima. Coba, yang punya hadis siapa? Yang punya Quran siapa? Yang ngarang kitab fikih, sama ngarang kalau sampean. Tidak menulis, kadang-kadang ngarang fikih sendiri. Itu saja disuruh baca Qiraatul Kutub,
itu nunda-nunda. Tuh. Ayo, seru ujian Qiraatul Kutub tunda-tunda. Iya. Ustaz, 2 hari lagi ya, 3 hari lagi ya. Yang butuh siapa lo? Lah. Sampai yang ketiga. Ayo. Yang punya Quran siapa? Yang dapat beasiswa siapa? Ayo. Yang diundang makan-makan siapa? Yang dapat julukan hafid siapa? Ayo. Sama kalau jalan ada orang tahu kamu hafid, yang lain itu kan pada minimal keder lah, ngeper gitu mundur ke belakang. Hah? Seriwing. Kalau nggak percaya sama balik ke pondok, pondok tahfidz sama. Alumni, hafid, kemarin di wisuda, bangga gitu. Yang punya Quran siapa? Lah, ini buat ingat-ingat supaya nggak terlalu sombong gitu aja sebenarnya. Tapi untuk sebagai suri tauladan bagus. Tapi buat pengingat biar kita tidak congkak, tidak arogan. Terus ada Gus sama Ning. Itu gayanya melebihi gayanya. Coba lihat ingat. Tapi itu anak kecil ya, memang nggak mukalaf. Jadi kalau arogannya dia waktu kecil ya namanya juga anak kecil yang punya kekuasaan. Kak tolong ambilkan sendal dong. Kak ambil sendiri kak. Terus ada santriwati datang utak-utik. Ini diambilkan. Saya itu karena malu. Ya Allah, ini kok jadi begini? Karena kalau jadi Gus sama Ning itu cobaan itu begini loh, merasa sudah beramal seperti kiainya, seperti bapaknya, padahal amalnya sih tidak ada. Coba tanya itu, ayo siapa di sini yang cok ngening loh ya, ini kamu anak alhikam, sikat. Ada Gus di sini terus ngegus hajar. Wong saya sering dihajar Pak Adib sama Pak Mustafa. Terus gitu-gitu itu buat ingat-ingat bahwasanya kita ini bukan siapa-siapa, apa? Bukan siapa-siapa. Nggak ikut bangun saya juga ingin. Jadi kalau nyuruh yang baik, mas, minta tolong takmir untuk mengumumkan di masjid. Saya minta tolong itu baik. Karena saya tuh ngaku kepala pesantren itu ya tidak ada, nggak ikut bangun apa? Nah makanya kalau jangan yahanu lah, dalam bahasa motor itu jangan yahanu, jangan congkak, jangan sok, tidak bagus. Lah ilmu hakikat itu membuat kita membumi, yang bikin pondok siapa, yang cari duit siapa, gitu ya. Terus tiba-tiba Pak Yusron ini marah-marah aja, lama-lama itu jadi mesel, jadi menyesal, nyuruh sampai itu jadi jadi menyesal. Balik ya, nasihat tentang amal. Itu tadi untuk menunjukkan betapa sebenarnya kita ini tidak punya apa-apa. Karena dalam teori akidah dan dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan wallahu khalaqakum wa ma boleh. Wallahu khalaqakum napa? Ya. Dalam surat apa ini? As-Saffat ayat berapa? 96. Apa lek? Iya. Nah jadi judulnya kenapa? Allah itu menciptakan makhluk beserta amalnya. Jadi kalau kita beramal soleh, itu yang menciptakan juga Allah. Kita ini dikasih sangu sama Allah amal soleh. Lah dulu itu Mu'tazilah itu kan berpendapat bahwa Allah menciptakan manusia, tapi amal yang menciptakan manusia. Jadi Allah menciptakan manusia, amal dipertanggungjawabkan sendiri karena itu ciptaan manusia. Cuma ini melanggar Al-Quran. Al-Quran bilang wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kalian diciptakan Allah, perbuatannya juga dari Allah. Nah terus
Orang-orang Mu'tazilah itu bertanya, lah terus kalau yang menciptakan amal itu Allah, atas dasar apa kita dapat pahala? Lah kemudian Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan atas dasar niat Anda untuk melakukan amal. Jadi niat baik itu sudah amal gitu. Makanya dikasih pahala nomor 1. Niat baiklah, niat baik kita untuk beramal itu sudah kebaikan. Kenapa? Sudah kebaikan. Karena sebenarnya perbuatan kita itu diciptakan Allah. Terus kita dapat pahala dari apa? Punya niat baik. Makanya orang-orang yang niatnya baik itu biasanya perbuatan juga baik, lurus-lurus saja. Karena innamal a'malu bin niat. Amalnya sudah pasti akan sesuai dengan niatnya. Itu namanya Allah menciptakan makhluk dan interaksinya terhadap seluruh benda. Maka pesan moral pertama yang ingin disampaikan Ibnu Athaillah adalah 1. Ada ayat namanya Quran surat Ali Imran 188. La tahsabannal ladzina yafrahuna bima utu wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab walahum adzabun alim. Jangan kamu kira Nabi Muhammad orang-orang yang senang-senang itu. Wah, itu. Yafrahuna bima atau sorry mohon. Yafrahuna, aku nggak ada yang ingatkan loh. Yafrahuna bima atau. Mereka itu bangga atas apa yang bisa diberikan. Tapi di sisi lain mereka itu juga senang dipuji atas apa yang belum dilakukan. Kata kuncinya ini. Secara konteks ayat ini menyindir orang-orang yang zaman dahulu yang musuhi Nabi, yang hidupnya itu congkak-congkak, senang-senang, kemudian memusuhi Nabi. Tapi ada kaidah di dalam ulumul Quran itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi ilmu Al-Quran itu walaupun konteksnya pada satu waktu tertentu, tetapi pelajarannya itu sepanjang zaman gitu. Nah, orang-orang itu kan, orang-orang mukmin itu kan hidupnya menderita dan menderita oleh orang-orang yang memusuhi Kanjeng Nabi. Itu ngenes orang mukmin itu, ya Allah, mereka tuh kok bahagia kayaknya. Kemudian saya kok menderita. Katakan ya Nabi pada orang-orang itu, mereka itu kok cuma senangnya di dunia. Nah, ini biasanya penyakitnya laki-laki. Penyakitnya biasanya loh, ya biasanya, belum tentu enggak gitu, belum tentu iya juga. Jadi kalau sudah ngasih itu laki-laki merasa wow gitu. Lah yang kedua, ini penyakitnya perempuan. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Pengennya dipuji padahal belum ngapa-ngapain. Nah, perempuan ini kalau dipuji itu kan seneng toh. Ayo bilang aja. Padahal ya nggak melakukan. Sampai ini pointer. Padahal ya belum tentu malam tuh sebelum dirosa ya baca buku, belum tentu. Sampai ini pokoknya orang bagus. Padahal ya habis marah-marah. Jadi dan kadang-kadang itu juga ngefek. Dibegitukan marahnya selesai. Marah-marah. Wow. Perempuan marah-marah. Tiba-tiba dipuji. Sampai ini baik. Jadi ya kemudian sabar. Marah-marah begini itu biasa. Itu tiba-tiba senyum-senyum sendiri. Itu yuhibuna napa ayyuhmadu bimalam yafalu. Seneng dipuji atas yang tidak dilakukan. Memang sebegitu uniknya perempuan ya begitu. Nah, unik napa? Tapi laki-laki mau muji gitu tuh lidahnya kelu loh. Habis dimarahi kok saya muji toh gimana toh? Tapi ya begitu berinteraksi dengan perempuan itu. Dipuji dulu napa? Nanti baru berubah. Lah, ini kan sesuatu hal yang memang sudah menjadi jibillah
Jibilah itu sesuatu yang sudah ditanam secara default oleh Allah. Memang ada, cuma dikontrol gitu loh maksudnya. Karena kalau enggak ini jadi pangkon. Sama tahu pangkon enggak? Pangkon itu sesuatu yang menghambat. Dalam aksara Jawa, pangkon itu begini, apa? Pokoknya huruf mati. Filosofi pangkon itu ada sesuatu yang sebenarnya bagian dari fitrah Anda, tetapi kalau tidak dikontrol itu bisa mematikan Anda. Lah bagi laki-laki itu namanya hubbul jah, senang dihormati. Itu sebenarnya dalam kadar yang pas, tidak apa-apa. Tapi kalau bosi, padahal bukan bos, repot. Ya, bosi itu boleh kalau jadi apa? Bos. Nah, kalau ada karyawan kok bosi, nah itu ada karyawan kok ngerasa bos, itu repot itu. Itu mesti susah diatur, apa? Mesti susah diatur. Masih mending apa? Bos merasa karyawan daripada apa karyawan merasa repot. Mesti susah diatur. Itu memang ya, jadi kalau jangan sampai nggak terkontrol sehingga menjadi pangkon. Pangkon itu kan yang mematikan huruf. Ho, no, coroko jadi ha. Nah, dipangkon. Itu mematikan Anda seperti menjadi tidak kreatif. Lah perempuan juga sama. Perempuan ini senang dipuji. Tapi jangan sampai gila pujian. Sehingga kalau dipuji untuk hal-hal yang buruk dia malah semangat, gawat ini. Perempuan itu gitu. Saya itu ya Allah. Karena ada perempuan itu hati-hati. Kamu senang dipuji, iya, tapi kamu harus pilih-pilih yang muji kamu itu siapa. Dan kamu harus nuruti siapa pujiannya. Ya kamu senyum-senyum sendiri, tidak apa-apa. Senang dipuji, tidak apa-apa. Tapi jangan menjadi gila apa pujian, sehingga semuanya harus dipuji. Kalau nggak dipuji, nggak mau jalan. Jangan begitu, jangan begitu. Nah, ini ya. Jadi pesan moral pertama, jangan menjadi orang itu yang transaksional. Nah, gitu ya. Pokoknya kalau ada imbalannya gerak, kalau nggak ada imbalannya nggak mau gerak. Itu nama pesan apa? Pesan moral dari Ibn Athaillah. Yang pertama. Yang kedua deh, yang kedua. Yang pesan moral yang pertama itu bunyinya begini, mohon maaf. Jangan mudah menerima tanpa imbalan, jangan mudah meminta secara cuma-cuma. Mohon maaf, ini tadi keliru, kebalik. Pesan moral pertama niku napa? Jangan mudah menerima tanpa imbalan. Ini secara sosial ya, bukan secara tasawuf. Namun juga pesan moral. Kalau sampean itu mudah menerima tanpa imbalan, maksudnya gini, kamu dikasih orang, dibaiki orang, tapi orang itu, tapi kita tidak memberikan kontribusi apapun kepada dia. Jangan mudah diterima, iya, tapi jangan apa? Jangan mudah-mudah. Matur nuwun. Jangan. Apa kayak yang didorong-dorong, nggak usah, nggak gitu-gitu dikit lah. Apa gitu loh. Ya biar ada apa ya? Padahal hatinya ya iya, nggak apa-apa. Tapi jangan ketok banget gitu loh kalau kepingin. Gitu. Jangan kelihatan banget. Dibawain misalnya makanan. Duh, masya Allah ngerti banget kalau saya lapar. Ya sambil ngelirik dikit nggak apa-apa. Ya tapi jangan jangan kelihatan banget kalau kepengin. Apa kayak ditolak-tolak, nggak usah sama aja atau kita makan berdua yuk. Gimana lah? Karena ada pemberian itu yang minta imbalannya di belakang, bukan pas saat itu. Hati-hati. Karena pemberian itu bisa menimbulkan cinta. Kenapa? Ini lah kamu kalau sering diberi itu nanti tiba-tiba muncul sesuatu. Serius ini, serius. Maka perempuan jangan suka-suka mudah menerima tanpa imbalan. Itu. Kalau gitu Ustaz, gini Ustaz. Supaya saya ini tidak jatuh cinta kepada laki-laki yang suka memberi saya menerima seluruh pemberian semua laki-laki. Itu tambah ngaco, no? Aduh. Enggak gitu. Gitu. Iya. Lah, tadi. Dan jangan mudah meminta secara cuma-cuma.
Jadi kalau kamu itu meminta sesuatu, ada kontribusi yang diberikan. Ini bukan menjilat, tidak, tapi supaya ini kita punya mental yang sehat. Kalau menerima, jangan suka secara cuma-cuma, adalah yang bisa kita ngerti. Tapi juga jangan meminta secara cuma-cuma. Makanya kita dimotivasi untuk bekerja. Supaya apa? Kalau kita dikasih gaji, ada sesuatu yang kita berikan. Itu nanti manusia atau muslim akan menjadi lebih berwibawa. Orang kalau wibawanya itu turun, itu biasanya dua tadi. Kalau bukan karena dia sering menerima, padahal dia tidak berbuat apa-apa, karena tadi itu loh, cangkem meleknya orang yang ngasih itu loh. Orang kalau ngasih kan ngerasa berkontribusi itu kan sakar BDW kan. Padahal ya tadi itu bubble wrap. Ini bubble wrapnya kurang agak gimana gitu. Bubble wrap loh, bubble wrap. Kardusnya penyok, tapi memang kalau perempuan gitu sih. Kardus penyok itu jadi masalah. Padahal yang kita, iya Mbak ya. Nah, ratingnya itu bisa berkurang kalau kardus penyok. Gawat sekali. Ya. Ataupun dia meminta secara cuma-cuma. Jadi orang itu biasanya wibawanya turun hanya karena dua hal ini. Menerima tanpa kontribusi, meminta secara cuma-cuma. Pengen dapat wibawa, nah, hindari yang dua ini. Mana tadi? Pesan moral kedua. Tadi kan kita disuruh jangan minta Allah, jangan minta ganti atas amal yang diberikan Allah. Ini sebenarnya untuk naik level saja, supaya lebih istiqomah, jangan peduli imbalan, kerja aja terus. Biasanya orang itu kalau sudah ingat gaji, itu performanya turun. Apalagi kok gajinya kecil. Makanya orang TPQ jangan sering-sering ingat gaji. Kenapa? Karena gajinya tidak besar. Sudah performa saja. Ya gajinya kecil kan kebutuhannya belum banyak. Ya mudah-mudahan belum banyak ya. Nanti kalau sama sudah seperti saya itu gaji kadang-kadang 5 juta itu juga masih belum memenuhi. Ustaz, bismillah. Performa saja diperbaiki, nanti kamu akan dapat. Makanya pesan moral yang kedua itu hikmah yang selanjutnya sebenarnya. Ini nggak boleh diputus. Cukuplah kebaikan Allah padamu itu menisbatkan kebaikan padahal Allah yang membuat. Itu sudah kebaikan Allah. Allah, saya ini sudah beramal soleh, mohon digantilah, dikasih rezeki yang banyak. Saya udah sholat duha nih, 8 rakaat loh, masa nggak diberikan rezeki? Apalagi waqiah tiap hari. Gitu. Waqiah tiap hari, masa nggak dikasih? Nanti kalau Anda mulai sadar kok nggak dikasih sama Allah, itu nanti waqiahnya jadi malas. Pun sudah beramal saja, tidak perlu inget-inget imbalan. Karena sebenarnya kita ini sudah banyak dikasih imbalan, cuma karena sering dapat imbalan, kita ini nggak merasa dapat imbalan. Gusti, saya ini sering baca surat Yasin, tapi kok nggak kaya-kaya. Lah iya, sudah. Yang penting kamu baca Yasin nggak lupa udah bagus kan? Karena konon ini saya katanya orang hafid itu juga keder kalau membaca Yasin nggak pakai mushaf. Karena saking seringnya dibaca, ya itu kadang-kadang agak ini juga aneh sih kalau logika sering dibaca kok nggak takut. Enggak ya, karena yang dihafalkan banyak. Dia karena banyak hafalnya banyak, kemudian dia merasa saya sudah sering ini, nggak usah dihafal, nanti hafal sendiri. Itu kadang-kadang agak ngeri gitu, keder. Katanya sih begitu katanya. Nggak tahu bener apa enggak. Ustaz Arif bagaimana Ustaz? Bener betul. Sehingga kalau anak hafid itu kalau baca Yasin itu kadang-kadang binadzar.
katanya. Jadi kebaikannya Allah kita ngafalkan Yasin ya biar nggak lupa, sudah itu aja. Cuma kita nggak menganggap itu sebagai kebaikan Allah. Wis, pokoknya cukup kita ini dapat nisbat. Kalau saya berbuat baik itu saya dihormati orang, ya kan? Padahal yang berbuat baik itu sebenarnya apa? Allah. Saya dikasih ngajar. Kalau habis ngajar di UI itu terima kasih Ustaz, terima kasih. Semuanya bilang terima kasih. Karena saya mikir ya, ini saya kok diberikan terima kasih, padahal yang pintar guru saya. Saya cuma dengar ngaji, habis itu oh iya, terus tak catat di kepala, itu aja. Yang baca buku siapa? Ya guru-guru saya, kiai-kiai saya. Saya ngapain sih? Nah sudah, itu kebaikan Allah itu sudah cukup. Kita ingat bahwasanya yang baik itu Allah, tapi yang dapat pujian kita itu sudah cukup baik. Allah sudah cukup baik. Pesan moral ketiga. Ada pertanyaan, memangnya salah Ustaz kita ini minta imbalan sama Allah? Secara syariat itu kalau kita nggak minta imbalan kepada Allah syirik loh. Ya benar. Saya ingatkan kembali, kitab Hikam ini kitab lanjutan, kitab memproses biar lebih istiqomah, gitu loh. Jadi kitab ini memang kitab di atasnya kitab Ihya. Jadi sama minta imbalan kepada Allah itu masih ditegur. Padahal secara syariat sudah benar. Kalau kamu minta imbalan kepada selain Allah malah keliru. Tetapi kalau sama itu minta feedback terus dari Gusti Allah, minta imbalan terus, nanti kalau sampai nggak melihat imbalannya secara nyata, sampean tidak mau beramal. Lah ini musuhnya istiqomah. Jadi ini musuhnya istiqomah, makanya dinasihatkan oleh Ibn Athaillah. Sudah itu saja. Ngajinya ini kemauan. La tatlub iwadon ala amalin lasta lahu fa'ilan yakfi minal jaza'i laka minal amali an kana qabila. Jangan minta imbalan atas sesuatu yang tidak kamu lakukan. Cukuplah status sebagai amal yang makbul itu menjadi wibawa seorang muslim. Idza arada ayyudhira fadlahu 'alaika khalaqa wa nasaba ilaik. Kalau pengen tahu imbalan apa sih sebenarnya yang sudah kita terima, coba lihat ketaatan, kebaikan yang pernah kita lakukan, aslinya Allah yang membuat tapi dinisbatkan kepada kita. Saman kalau ngelihat wayang, ya, wayangnya itu Bima. Saman dia ini tokoh antagonis apa yang protagonis? Dia ini tokoh baik atau tokoh buruk? Wayang Bima itu loh. Kamu tahu Bima enggak? Bima Pandawa itu loh. Bima, Arjuna, siapa? Nakula, Sadewa, satu lagi siapa? Lali ya. Nanya Pak Wayang dulu. Bima itu loh. Itu tokoh baik atau tokoh buruk? Tokoh baik. Dia itu kulit. Baik apanya? Dia itu loh kulit wayang. Dia itu tokoh fiktif. Ya. Anu saat itu ulul azmi, sakarmu lah. Bima itu loh, dia itu wayang. Kenapa kok orang ketika megang Bima, wah Bima ini kuat, Bima ini baik, Bima ini apa? Karena sering dipakai dalang menjadi tokoh yang baik. Tapi kalau Sangkuni ya, musuhnya itu, itu kamu pegang aja itu pengen ngijek-ngijek kayaknya. Terus katanya kulitnya, salah saya apa? Saya ini hanya sering dipakai dalang menjadi tokoh buruk. Saya tidak pernah melakukan keburukan. Wayang itu bisa tak malam jalan-jalan terus buat keburukan? WA, SMS, nipu, enggak pernah. Jadi wayang itu pun kita klasifikasikan ini wayang tokoh-tokoh Pandawa 5 baik-baik. Ini tokoh-tokoh 5 yang ngurusuhi
dunia perang Baratayuda, begitu misalnya ya. Kenapa kok ini kamu kesankan itu? Karena dia sering dipakai untuk yang ini menjadi tokoh bagus, yang ini tokoh buruk. Kita juga sama. Kita ini aslinya wayang, yang dalangnya Allah. Kita ini dijalankan oleh Allah begini loh. Terus tiba-tiba ada orang bilang, ih itu ya anak STKK, bagus-bagus, ganteng-ganteng, amal soleh lagi, ngaji Quran terus, hafid ya gitu. Anak PSMA tuh rajin-rajin, masya Allah, luar biasa. Pagi-pagi dirosah walaupun ngantuk-ngantuk, jadi jalannya begini-gini. Tapi walaupun ngantuk dia masih dirosah. Yang PSMI, masya Allah, soleha ya. Wah. Padahal dia cuma datang, kenapa? Cuma datang. Yang bangunkan juga ustazah, ya kan? Bangunnya tuh nggak independen, gitu. Bangunnya dibangunkan, ya. Kemudian nanti kalau dia datang berilmu, dia masih majelis ilmu. Padahal ya di situ belum jelas santri itu ngerti apa enggak, nyatet apa enggak, nggak jelas juga. Pokoknya ketawa, seneng, gitu aja. Jadi kita ini sering disangka orang baik, padahal tidak sebaik yang disangkakan orang. Sudah, itu adalah sebagai bentuk dari kebaikan Allah kepada kita. Kalau keburukan kita ini diumbar oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hati-hati ya, hati-hati. Saya itu hari-hari ini ngelihat bahwa perselingkuhan, dosa-dosa besar itu kayak lagi diumbar di media sosial. Hati-hati. Hati-hati, satu, jangan sampai terinspirasi. Ya. Iya, terus. Yang kedua, hati-hati, dosa besar itu kalau sudah diumbar sama Allah, itu sudah kita babak belur, tidak punya wibawa sama sekali. Hati-hati dengan molimo, hati-hati dengan molimo. Madon, madat, madon itu apa? Zina, ya. Madat itu narkoba dan miras. Apalagi? Maling, mencuri hak milik orang lain. Kemudian apa lagi? Main atau berjudi. Berjudi ini banyak loh ya, awas. Main pingpong, ini yang kalah belikan Pocari Sweat, judi, awas. Yang kalah bayari lapangan badminton, itu judi juga. Hati-hati. Hati-hati loh. Walaupun gitu-gitu tetap judi, kenapa? Jadi lomba lari yang kalah traktir itu termasuk apa? Judi. Apa tadi? Madon, madat, maling, main, terus satu lagi apa? Dosa besar. Sudah, madon, maling, apa? Siapa? Mendem. Oh, mendem beda ya. Iya, mendem itu artinya mabuk. Ya, jadi iya, termasuk. Itu sama sih, sama. Hindari narkoba, ya. Hindari hal-hal yang membuat kamu itu terjerumus dalam zina. Hindari. Kenapa? Hindari. Kemudian kalau ada ajakan-ajakan untuk judi, hindari. Ajakan-ajakan untuk mencuri dan turunannya termasuk gosok, ya. Konon katanya bangkiaknya Ijaz digosok orang. Iya. Kok tega gitu loh gosok bangkiaknya. Padahal sudah bunyi klotak-klotak gitu, masih digosok aja, enggak apa-apa. Apa nggih? Hati-hati nggih pesannya. Sudah, untuk menjadi orang yang istiqomah, beramalah tanpa meminta feedback. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala salawatika ala habibika nabiyina Muhammadin
wa ala alihi wasallam. Ya Allah, mohon kami dibantu untuk bisa melakukan kebaikan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa la taj'alna minal ghafilin. Cukuplah bagi kami punya status menjadi hamba-Mu, jangan Engkau usir kami dari rahmat-Mu, karena kami membutuhkan segala rahmat-Mu, baik yang kecil maupun yang besar. Ya Allah, kami mengakui semua dosa yang telah kami lakukan, tapi rahmat-Mu lebih besar daripada dosa kami. Tidak ada yang lebih besar daripada rahmat-Mu, karena dosa-dosa kami terlalu kecil untuk dibandingkan dengan rahmat-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, berikanlah rahmat-Mu kepada kami, sehingga Engkau merahmati kami di dunia dan di akhirat. Berikan kami ilmu yang manfaat, keluarga yang soleh-solehah, bukan keluarga yang bermasalah. Ya Allah, selesaikanlah urusan kami, sucikanlah hati kami, sembuhkan luka-luka dalam diri kami. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan, jauhkan kami dari keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada.